balik madepnya iso. Jadi kalau kita mau berhidroponik, kita harus punya alatnya. Alat untuk mengukur nutrisi dan alat untuk mengukur pH air. Nah, alat untuk mengukur nutrisi kita pakai TDS meter. Ini kita bisa cek suhu air, kita bisa cek berapa nutrisi yang ada di dalam kandungan air, karena kuncinya adalah nutrisi untuk membesarkan tanaman. Nah, untuk mengukur pH air kita pakai pH meter. Nah, pH meter itu fungsinya apa? Untuk melihat tanaman air ini asam, basa atau netral. Nah, untuk tanaman sendiri yang paling bagus itu pH-nya 6 sampai 7. Nah, kalau lebih dari itu berarti pH-nya harus diturunkan atau dinaikkan. Kalau mau tahu cara kerjanya, ayo kita lihat bareng-bareng. Oke, jadi untuk mengukur nutrisi kita pakai pH air. Kalau pH-nya lebih dari 7, dia itu basa. Kurang dari 6 sampai 7 berarti dia asam. Ya, kita cek. Jadi diam sebentar, tunggu sampai angkanya tidak berubah. Oke, masih menurun. Nah, pH-nya 7,1 berarti masih normal, meskipun dia nambah 1, tapi nggak apa-apa, ini air yang masih normal, bagus untuk tanaman. Jadi tanaman bakal cepat besar. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara mengukur nutrisi. Nah, ini namanya TDS meter. Ayo kita lihat nutrisinya berapa. Oke, bentar. Oke, kita lihat ya. Nah, ternyata nutrisinya 1340. Jadi untuk tanaman sawi sendiri yang paling bagus itu 1000 ppm sampai 1400 ppm. Nah, kita dapat angka 1340 ppm. Berarti nutrisinya masih bagus, bisa dipakai 2 sampai 3 hari lagi. Kalau nutrisinya berkurang, kita pupuk lagi seperti itu. Nah, ini adalah pembibitan kita umur 1 minggu. Nah, harusnya ini sudah bisa ditanam karena daunnya sudah 3, ada yang 3, ada yang 4. Jadi mungkin sehari lagi kita akan menanam sawi. Nah, bahan untuk menanam bibit sendiri itu kita pakai rock wool. Jadi rock wool itu semacam busa yang biasanya diperjualbelikan di toko tanaman hias ataupun toko tanaman yang ada di kota-kota. Nah, harganya lumayan murah kalau kita beli. Nah, fungsinya apa? Jadi dia itu untuk pengganti tanah, karena namanya hidroponik kan tanaman air, jadi dia harus bisa hidup di air. Nah, untuk penghantarnya sendiri, untuk media tanamnya sendiri kita pakai rock wool seperti itu. Nah, ini ada tanaman, ini kan sawi. Sementara di sini kita ini adalah tanaman belewah. Lagi uji coba juga sih kita nanam belewah. Jadi ini adalah bibit belewah yang kita tanam. Ini umur seminggu. Kalau dia daunnya sudah ada 3 daun, kita akan pindah ke media pot yang ada di sini. Kita pakainya pralon 3 dim ya. Sistemnya NVT atau air menggenang dan mengalir. Jadi tanaman bisa tumbuh besar di sini. Sementara itu kita juga memakai instalasi water pump. Jadi water pumpnya di sini untuk mengaliri pralon-pralon ini agar airnya tergenang menjadi media tanam yang bagus buat hidroponik seperti itu. Nah, jadi ini adalah bibit sawi yang berumur 2 minggu, daunnya udah besar. Karena perawatan juga, setiap seminggu sekali itu dikasih nutrisi dan diukur juga, sehingga tanaman itu bisa tumbuh bagus. Jadi kalau kita mau bertani hidroponik itu harus lebih rinci, kita harus mengatur kadar nutrisinya berapa tiap hari kayak gitu. Karena kuncinya adalah air. Kalau airnya tidak ada nutrisinya, dia nggak mungkin besar. Tapi kalau nutrisinya banyak, dia akan cepat besar, cepat tumbuh. Nah, kemungkinan ini kalau 2 minggu atau 3 minggu lagi udah bisa dipanen dan bisa dikonsumsi seperti itu. Ini udah besar-besar, tapi ini ada kesalahan dikit karena yang biasanya satu net pot itu satu tanaman, ini ada yang double, tapi nggak apa-apa, soalnya kita juga baru pemula, baru latihan juga. Semoga
kami juga akan memperbaiki metode penanaman. Nah, biasanya sawi itu ini jenisnya sawi pakcoy. Jadi sawi pakcoy itu adalah sawi yang bonggolnya lebih besar, beda dengan sawi-sawi biasanya. Kalau sawi biasanya itu kan memanjang, kalau dia lebih membesar kayak bontot gitu loh, tapi dia besar seperti itu. Dan media tanam kita itu seperti ini. Media hidroponik kita seperti ini. Nah, jadi akarnya banyak. Dia hidup di rock wool. Ini ada net pot kecil dan juga kasih kain flanel. Gunanya kain flanel itu apa sih? Jadi kain flanel itu untuk menghantarkan air. Kalau tanamannya udah besar, dia bisa langsung ke bawah. Tapi kalau tanamannya masih kecil, dia kan nggak bisa ngambil air. Jadi perlu kain flanel. Nah, kain flanel untuk memasukkan air dari bawah merasuk ke atas biar tanaman ini bisa mendapatkan asupan makanan seperti itu. Jadi kita kan pakai greenhouse. Jadi greenhouse-nya itu kita pakai paranet sama plastik. Gunanya apa sih? Biar tanaman itu nggak kena sinar matahari langsung. Karena kalau paranet dia akan memecah sinar matahari. Jadi tanaman nggak kepanasan dan juga suhunya terjaga dengan bagus. Akhirnya tanaman bisa tumbuh. Harga plastik ataupun paranet sendiri itu masih terjangkau. 20 meter bisa sampai 200.000. Tapi kan kegunaannya bisa bertahun-tahun. Jadi menurut saya kalau mau buat greenhouse yang sederhana, kita bisa pakai paranet atau plastik, dan juga kita pakai bambu. Kalau biasanya kan di YouTube kan ada yang pakai besi, ada yang pakai tralis. Tapi kita pakainya bambu karena menyesuaikan budget juga. Jadi berhidroponik itu nggak harus mahal, bisa menggunakan metode yang ramah buat kantong sesuai dengan keuangan kita masing-masing. Salam hidroponik, semoga kita bisa mencoba pertanian hidroponik di rumah kita masing-masing. Selamat sore.